Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang klasifikasi persamaan diferensial. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah menyajikan nanti metode mencari solusi dan mendiskusikan sifat-sifat solusi dari persamaan diferensial. Kemudian nanti kita akan juga berdiskusi terkait dengan bagaimana atau beberapa cara kita mengklasifikasi persamaan diferensial. Persamaan diferensial biasa. Ketika fungsi yang tidak diketahui itu bergantung pada suatu variabel, katakan aja variabel bebas, maka turunan yang terlibat di dalamnya itu adalah turunan biasa. Sehingga persamaan diferensialnya itu dikenal dengan persamaan diferensial biasa. Nah, pada slide sebelumnya itu kita sudah membahas tentang persamaan pada gerak jatuh bebas atau persamaan pada kasus burung hantu. Maka itu adalah contoh dari persamaan diferensial biasa. Kemudian sistem persamaan diferensial. Jadi kalau kita bicara sistem persamaan diferensial, maka kumpulan nanti beberapa dari persamaan diferensial itu nanti kita kenal dengan sistem persamaan diferensial. Sama juga dengan kita bicara sistem persamaan linier, maka nanti kumpulan beberapa dari persamaan linier. Jadi kalau kita bicara sistem, maka nanti kumpulan dari beberapa persamaan diferensial. Nah, kemudian ada istilah ordo di dalam persamaan diferensial. Ordo dari suatu persamaan diferensial itu adalah turunan tertinggi yang muncul di dalam suatu persamaan. Artinya begini, bahwa turunan yang paling tinggi itu dalam suatu persamaan diferensial itu turunan berapa? Maka itulah yang dikenal dengan istilah ordo. Contohnya misalkan Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Turunan yang tertinggi ini adalah turunan pertama, maka ordo dari persamaan ini adalah ordo 1. Contoh yang kedua, Y double aksen ditambah 3Y aksen dikurangi 2T sama dengan 0. Turunan yang tertinggi di dalam persamaan tersebut itu adalah turunan kedua atau Y double aksen. Maka ordo yang kita kenal di sini adalah ordo 2 dan seterusnya. Kemudian ada persamaan diferensial linier dan non-linier. Nah, kalau kita lihat bahwa bentuk dari persamaan diferensial biasa yang linier itu memiliki bentuk umum A0 Y pangkat N ditambah A1 indeks Y pangkat N-1 dan seterusnya sampai dengan AN kali Y sama dengan GT, di mana A0, A1 sampai AN itu adalah koefisien. Jadi koefisien, apakah koefisien atau fungsinya itu dalam bentuk identitas, ataukah konstanta, ataukah fungsi yang lainnya. Jadi ini adalah fungsi. Kemudian ini bentuk dari persamaan diferensial biasa yang linier. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini ada beberapa contoh. Saudara bisa menentukan, nanti kita bisa mendiskusikan di kolom diskusi terkait dengan apakah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan keempat itu adalah persamaan yang linier ataukah yang non-linier. Kemudian kita nanti akan bicara solusi persamaan diferensial. Jadi suatu solusi persamaan diferensial biasa, katakan adalah fungsinya adalah Pi, maka nanti akan memenuhi Pi sama dengan F dan fungsi di dalamnya. Jadi misalkan kita memberikan sebuah persamaan Y double aksen ditambah Y sama dengan 0, diketahui Y1-nya itu sin T, Y2-nya adalah min cos T, dan Y3-nya adalah 2 sin T. Pertanyaannya adalah apakah Y1 ini adalah solusi dari persamaan Y double aksen ditambah Y sama dengan 0, ataukah apakah juga Y2 sama dengan min cos T itu merupakan solusi dari persamaan diferensial? Apakah Y3 ini juga merupakan solusi dari persamaan diferensial? Jadi kita harus menunjukkan apakah masing-masing dari Y1, Y2, Y3 itu adalah solusi. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan solusi? Maka untuk menentukan atau untuk membuktikan bahwa Y1 itu adalah solusi dari persamaan diferensial, maka Y1 ini harus
dirubah atau diturunkan menjadi turunan pertama, kemudian di turunan kedua. Kenapa sampai kepada turunan kedua? Karena persamaan diferensial yang tertinggi atau turunannya di sini adalah turunan kedua. Sehingga nanti bentuk turunan ja dari Y ini kemudian nanti kita substitusikan ke persamaannya. Apakah nanti persamaannya itu menghasilkan pernyataan yang bernilai benar, dalam hal ini 0. Kalau misalkan dia memenuhi, maka dia merupakan solusi. Namun sebaliknya kalau misalkan tidak memenuhi, maka fungsi ini bukan solusi. Nah, 3 pertanyaan penting ketika kita bicara solusi dari persamaan diferensial. Apakah solusinya ini ada atau tidak? Kemudian kalaupun ada, apakah solusinya itu tunggal? Kemudian jika ada solusi, bagaimana kita menentukan solusi secara analitis? Nah, ini nanti yang kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.